Kisah akan berfokus pada seorang mantan tentara pasukan khusus perang Vietnam bernama Quan. Saat ini Quan yang sudah pensiun hanya hidup berdua bersama putri yang sangat disayanginya. Quan mengelola sebuah restoran Cina di London bersama rekannya Lam. Suatu hari Quan sedang menjemput putrinya dari sekolah, lalu mereka singgah di sebuah toko gaun karena putri Quan akan menghadiri sebuah pesta dansa malam ini. Saat tiba di toko, putri Quan langsung bergegas menuju toko, sementara Quan berniat untuk memarkirkan mobilnya. Kemudian terjadi sebuah kecelakaan kecil ketika Quan menabrak mobil yang ada di depannya. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari toko tersebut. Quan yang terluka berusaha bangkit dan berjalan ke toko tersebut untuk mencari keberadaan putrinya. Di sebuah kantor media, seorang wartawan bernama Ian mendapat telepon dari orang misterius yang mengabarkan tentang pengeboman tersebut, dan pelaku pengeboman merupakan sebuah organisasi bernama IRA. Lalu ia menyebutkan sebuah kata sandi, yaitu Phoenix, dan memberitahu sasaran pengeboman selanjutnya. Orang itu juga mengancam akan terus melakukan pengeboman selama Badan Keuangan Inggris tetap mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Ian lalu melaporkannya pada atasannya. Kemudian atasannya menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu siapa orang di balik organisasi tersebut. Ian langsung meliput kejadian tersebut dan terlihat Quan yang sedang menangis sambil memeluk putrinya yang sudah tewas. Di tempat lain, terlihat beberapa pria yang sedang menyaksikan berita tentang kejadian tersebut. Sepertinya mereka merupakan pelaku pengeboman tersebut dan juga merupakan bagian dari organisasi IRA. Di Irlandia, terdapat seorang pria bernama Liam yang merupakan wakil Perdana Menteri Irlandia sekaligus salah satu petinggi dari organisasi IRA. Saat itu Liam sedang bersama selingkuhannya yang bernama Maggie. Di sini Liam mendapat banyak pesan dari istrinya Mary yang mengabarkan tentang pengeboman di London. Liam lalu mendapat telepon dari seorang menteri dari Inggris yang bernama Catherine untuk mencari informasi siapa pelaku pengeboman tersebut. Liam kemudian mengadakan rapat dengan para petinggi IRA untuk membahas teror pengeboman tersebut yang mengatasnamakan organisasi mereka. Di sisi lain, Quan terlihat sangat sedih mengingat kematian anaknya, ditambah lagi pelaku pengeboman tersebut belum tertangkap. Lalu datanglah dua orang polisi yang bertujuan untuk mengembalikan barang-barang milik putrinya yang ditemukan di TKP. Di sini Quan bertanya siapa pelaku pengeboman tersebut, namun polisi itu belum mengetahuinya. Di kantor Badan Anti Teroris, terlihat seorang bernama Komandan Richard yang sedang memeriksa CCTV untuk menyelidiki kasus pengeboman kemarin. Lalu ia mendapat panggilan dari resepsionis bahwa Quan telah datang 5 hari berturut-turut untuk menemuinya. Quan lalu menanyakan siapa pelaku pengeboman tersebut sambil memberikan uang sebesar 20.000 pounds, berharap Komandan Richard memberitahunya. Namun Komandan Richard menolak uang tersebut dan menjelaskan agar Quan tetap bersabar karena penyelidikan masih terus berlanjut. 3 minggu berlalu, namun Quan masih melakukan penyelidikan tentang organisasi IRA lewat internet. Lalu ia melihat Liam yang sedang diwawancarai dan Quan mengetahui bahwa Liam yang merupakan wakil Perdana Menteri Irlandia juga merupakan petinggi dari organisasi IRA. Di sini Liam mengatakan kalau IRA tidak terlibat dalam aksi teror tersebut. Quan lalu menelepon Liam untuk bertanya langsung saat wawancara selesai. Mendengar jawaban Liam yang seolah menutupi sesuatu, Quan bertekad untuk membalaskan kematian putrinya serta mencari pelaku pengeboman seorang diri. Quan lalu berpamitan dan memberikan restorannya kepada sahabatnya Lam. Setelah sampai di Irlandia, Quan langsung menemui Liam di kantornya. Namun ia diusir oleh ajudan Liam. Untungnya Liam segera keluar dan mempersilahkan Quan untuk masuk ke ruangannya. Di sini Liam mengatakan bahwa ia benar-benar tidak mengetahui pelakunya
karena ia sudah tak berhubungan lagi dengan Ira selama 30 tahun dan tak bisa membantunya. Kwon yang tidak percaya lalu mengatakan kalau Liam pasti akan berubah pikiran. You will change your mind. Sebelum pergi, Kwon terlebih dulu pergi ke toilet untuk merakit sebuah bom sebagai peringatan untuk Liam. Liam yang kesal lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Kwon ke semua hotel dan penginapan. Saat akan pergi, mereka dikejutkan dengan tali yang tergantung pada tutup tangki bensin mobilnya. Berpikir kalau itu adalah bom yang dipasang oleh Kwon, mereka pun membukanya dengan sangat hati-hati. Akhirnya mereka menemukan keberadaan Kwon dan bergegas untuk menangkapnya. Menyadari hal itu, Kwon langsung berusaha untuk melarikan diri, hingga Kwon terkepung dan terjadi pertarungan di antara mereka. Mengetahui Kwon yang berhasil kabur, Liam langsung memarahi anak buahnya karena mereka yang berjumlah 4 orang tidak mampu melawan seorang pria tua. Lalu datanglah seorang pria yang merupakan keponakan Liam bernama Sean. Liam menugaskannya untuk menemui Komandan Richard di London untuk menjelaskan bahwa aksi pengeboman kemarin bukanlah ulah mereka, melainkan ulah dari anggota IRA yang berkhianat. Sean sendiri merupakan pasukan khusus tentara Irlandia, juga merupakan orang kepercayaan Liam. Keesokan harinya, Kwon yang sedang membuntuti Liam menemukan Liam menemui selingkuhannya dan segera memfotonya. Lalu Kwon mengirimkan foto tersebut kepada Liam sebagai ancaman. Liam yang merasa terancam segera membawa anak dan istrinya untuk pindah ke sebuah peternakan di pinggir kota. Kwon yang terus membuntutinya lalu mempersiapkan persembunyian sambil terus memantaunya dari hutan. Malam harinya, Kwon menyusup dan memasang sebuah bom di dalam peternakan tersebut. Mereka pun panik, lalu Liam meminta untuk didatangkan lebih banyak penjaga. Mary yang melihat itu memutuskan untuk pergi ke London untuk menyelamatkan diri karena ia tahu kalau sasaran Kwon adalah Liam sendiri. Saat Liam sedang berdebat dengan Mary, kembali terjadi ledakan yang berasal dari sebuah mobil yang dikendarai anak buahnya. Liam lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Mary ke London dan mengawasinya. Anak buah Liam yang menyadari Kwon bersembunyi di hutan segera berpencar untuk mencari keberadaannya. Kwon yang sudah memasang jebakan berhasil merobohkan beberapa anak buah Liam, namun Kwon tertembak kemudian berhasil melarikan diri. Lagi-lagi mereka gagal menangkap Kwon, lalu Liam segera menghubungi Sean untuk meminta bantuan. Namun saat itu Sean sedang bercocok tanam dengan istrinya Liam, yaitu Mary, yang membuatnya sedikit panik. Kemudian Mary bercerita kalau ia sangat membenci Liam karena telah mengabaikan kasus pembunuhan saudaranya, padahal Liam mengetahui siapa pembunuhnya. Berpindah ke Kwon yang sedang mengobati lukanya, tiba-tiba ia terjatuh dan teringat masa lalunya saat dimana anak dan istrinya terbunuh oleh perompak. Saat itu Kwon hanya berhasil menyelamatkan salah satu putrinya, namun kini putri satu-satunya yang sangat berharga baginya juga tewas akibat ledakan bom. Di sisi lain, Liam berhasil mengetahui siapa Kwon sebenarnya, di mana Kwon merupakan mantan pasukan khusus yang dilatih oleh tim elit Amerika dan Kwon sendiri adalah salah satu prajurit yang paling mematikan.
Tak lama kemudian datanglah salah satu petinggi IRA bernama Gret. Di sini Gret memarahi Liam karena gudang persenjataannya telah diperiksa oleh kepolisian. Dan terungkaplah bahwa Liam ternyata juga terlibat dengan aksi pengeboman tersebut. Namun Liam membantah karena target sebenarnya adalah badan keuangan dan bukan warga sipil. Setelah Gret pergi, Kwon tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol serta mengancam dengan bom yang terpasang di badannya akan diledakkan bila Liam memanggil anak buahnya. Kwon kembali bertanya nama pelaku pengeboman tersebut. Namun Liam bersumpah bahwa dia benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik aksi itu. Lalu Liam mengatakan kalau dirinya telah memasang perangkap dengan mengganti kode rahasia agar nantinya ia mengetahui siapa pelaku pengeboman tersebut. Kwon lalu memberi waktu 1 kali 24 jam kepada Liam untuk mencari tahu pelakunya. Berpindah ke Maggie yang baru turun dari bus, lalu menghampiri seorang pria yang merupakan salah satu anggota IRA. Tak lama kemudian bus itu pun meledak dan menewaskan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Sean akhirnya tiba dan segera melacak keberadaan Kwon di hutan. Kemudian salah satu anak buah Liam mengabarkan bahwa ia melihat Sean yang mendatangi Mary di hotel, dan setelah itu Mary menelpon Gret menggunakan telepon yang berada di lobi hotel tersebut. Kembali ke London, di sini Komandan Richard berhasil mengidentifikasi beberapa nama pelaku pengeboman, yaitu termasuk McGrath. Ia juga berhasil menemukan pelaku pengeboman bus yang barusan terjadi, yaitu Maggie, serta seorang pria yang belum diketahui namanya. Ia pun segera menelpon Liam bahwa dalang di balik teror tersebut merupakan teman Liam sendiri, yaitu Gret. Komandan Richard lalu memerintahkan Liam untuk segera menginterogasi Gret serta mencari tahu pelaku lainnya. Liam segera mendatangi Gret untuk menginterogasinya, dan betapa terkejutnya Liam kalau ternyata Maggie yang merupakan selingkuhannya dan Mary yang tak lain adalah istrinya juga terlibat dalam aksi pengeboman tersebut. Liam yang emosi tanpa ragu menembak Gret tepat di kepalanya. Kemudian Liam memberitahukan hal itu kepada Komandan Richard dan juga Sean. Di tempat lain, terlihat Ian yang sedang bercocok tanam dengan Maggie, di mana mereka sebelumnya berkenalan di sebuah bar. Tujuan Maggie adalah untuk memasang bom di laptop Ian, karena Ian akan meliput sebuah konferensi pers di Roma. Di dalam hutan, Sean berhasil menemukan lokasi persembunyian Kwon, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Kwon yang berhasil mengikat Sean lalu bertanya tentang nama-nama pelakunya. Sean lalu memberitahukan semua pelaku tersebut, di mana salah satunya mempunyai bekas luka bakar di tangan kanannya. Setelah berbincang dan telah mendapatkan keinginannya, Kwon lalu melepaskan Sean. Sean lalu kembali menemui Liam, di mana ia langsung diinterogasi tentang hubungannya dengan Mary. Kemudian Liam menyuruhnya untuk mengubur mayat Gret dan memberikan tugas terakhir, yaitu membunuh Mary. Keesokan harinya, para polisi yang mengintai lokasi apartemen para pelaku pengeboman hendak melakukan penyergapan. Namun Kwon berhasil menyelinap lebih dulu dengan menyamar sebagai teknisi gas. Saat polisi akan menyergap, tiba-tiba saja bel berbunyi, di mana Kwon telah berada di depan pintu didampingi ibu pemilik apartemen, sehingga polisi menunda penyergapannya. Para pelaku pun terpaksa membuka pintu dan mempersilahkan Kwon masuk. Terdapat 4 orang pria dan seorang wanita, yaitu Maggie yang merupakan selingkuhan Liam. Kwon memperhatikan mereka hingga ia melihat seorang dengan luka bakar di tangan kanannya. Namun mereka mencurigai Kwon sehingga mereka meminta Kwon untuk membongkar isi tasnya. Penyamaran pun terbongkar dan terjadilah baku tembak di sana. Akhirnya Kwon berhasil menghabisi para pelaku dan menyisakan Maggie yang tertembak. Lalu Kwon pergi meninggalkan apartemen tersebut. Kemudian polisi yang sudah menyiapkan strategi mendobrak masuk dan terkejut melihat apa yang terjadi.
Maggie yang masih hidup segera diinterogasi lalu mengatakan kalau pengeboman selanjutnya sudah aktif di dalam laptop seorang wartawan bernama Ian dan akan meledak 9 menit lagi. Polisi segera mencari keberadaan Ian di bandara. Namun saat itu, Ian sedang memakai headset hingga Ian menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan kemudian bertanya kepada seorang di sebelahnya. Di tempat lain, terlihat Sean sedang menjalankan tugas terakhirnya. Liam yang baru tiba di rumahnya dikejutkan dengan kehadiran Kwon yang memintanya untuk ikut bertanggung jawab dengan mengirimkan sendiri foto perselingkuhannya dengan Maggie ke internet. Hal itu tentu akan membuat reputasi Liam hancur karena publik akan mengetahui bahwa Liam memiliki hubungan dengan salah satu teroris. Saat Kwon kembali ke rumahnya, anak buah Komandan Richard yang mengawasi segera melapor kepada komandannya. Lalu Komandan Richard memerintahkan untuk mengawasinya saja karena ia merasa berhutang budi kepada Kwon. Kwon kembali bertemu dengan Lam, lalu mereka berdua berpelukan sambil menangis mengingat anaknya Kwon yang telah pergi meninggalkan mereka.